wa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita berikan kepada beliau yang telah memberikan kita waktu, berkah usia sehingga bisa bersilaturahim meskipun virtual ya, sahabat kisah, di acara Book Launch 1001 Kisah Inspiratif seri 1. Salawat beserta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat Hari Ahad kepada seluruh sahabat kisah. Kami sangat berterima kasih kepada sahabat kisah semua yang telah mampu menyisikan waktu. Biasanya di Ahad pagi ini lagi ngapain nih? Ada yang mungkin masih bercengkrama dengan keluarga, atau mungkin ada yang masih berlepah-lepah ya. Kebetulan banyak teman-teman dari Malaysia juga hadir di Zoom hari ini. Jadi mohon maaf kalau saya ada baca atau bicara bahasa Melayu nanti, sebab ada salah satu pembicara juga yang dari Melayu, dari Malaysia. Baik, perkenalkan, saya selaku moderator Laila Setiawati Arifin yang akan menemani dan membersamai sahabat kisah semua hingga akhir acara. Dan tentunya kami mengingatkan jangan kemana-mana hingga selesai karena akan ada pengumuman penting dari penulis di akhir acara. Sebelum memulai acara book launch pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dipersembahkan oleh Kak Dewi. Kepada Kak Dewi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak.
ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dewi. Semoga qari'ah dan kita semua yang mendengarkannya sama-sama diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat kisah, hari ini kita tentunya sudah tidak sabar untuk menyambut beberapa pembicara tamu kita pada jam 9.18, insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut beberapa pembicara tamu. Yang pertama merupakan seorang lecturer atau dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan seorang aktivis dakwah yang luar biasa. Dakwahnya sudah ke beberapa negara di Eropa dan juga di Asia. Beliau juga pernah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah Dai Inspiratif Dompet Duafa tahun 2018. Yang luar biasa, Masya Allah lagi, beliau sudah menulis buku 40 jumlahnya dan menyunting buku lebih dari 60-an. Oke, sudah tidak sabar lagi ya kita semua sahabat kisah. Mari kita dengarkan kalimat motivasi dan juga kalimat-kalimat hikmah dari Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Kepada beliau kami persilahkan. Yang ini. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Dr. Saifullah Kamali, penulis buku 1001 Kisah, para narasumber, saudara moderator, saudari moderator, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan webinar peluncuran buku pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf, saya sedang di jalan, sebetulnya sudah di depan rumah, tapi keburu diminta untuk menyampaikan sambutan, ya saya akan mulai. Pertama, yang patut kita syukuri bersama bahwa buku ini adalah buku yang sangat menarik,
buku yang memberi inspirasi kepada kita semua melalui kisah-kisah yang ada dalam buku ini. Ini tradisi yang sudah mulai ditinggalkan meskipun sekarang bentuknya ada bentuk-bentuk baru dalam pengkisahan gitu ya. Ini yang barangkali juga menjadi keuntungan bagi kita semua. Kita hidup di zaman yang ada banyak alternatif dalam berkisah, dalam bertutur, ya, yang tradisi berkisah dan bertutur itu sebetulnya adalah tradisi yang paling awal ya, paling klasik dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia. Kalau kita melihat kitab suci sendiri, Al-Quran, itu juga banyak sekali sebagian isinya adalah berupa kisah, berupa tuturan cerita orang-orang di masa lalu tentang kegemilangan dan kehancuran. Jadi yang dibaca oleh saudari Qori'ah juga sama, mengisahkan atau isinya ya, ayatnya adalah tentang bagaimana kisah-kisah itu dituturkan oleh Al-Quran untuk kita ambil pelajarannya. Dan kita diperlihatkan banyak sekali pencapaian-pencapaian besar itu juga melalui kisah, dan kehancuran-kehancuran peradaban itu juga mulai kisah, melalui kisah. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, itu ya, adalah kaum Lut gitu ya, ada Bilqis ya, pencapaian Bilqis gitu ya. Itu semua diceritakan oleh Al-Qur'an sebagai penanda peradaban atau enggak peradaban atau kebudayaan yang ada di masa lalu. Dan yang menarik lagi bahwa tradisi pengkisahan itu ya selalu saja ada dalam setiap kebudayaan ya. Di kebudayaan kita mengenal istilah hikayat, kita mengenal istilah kalau yang dipengaruhi oleh hikayat sendiri kan juga diserap dari kebudayaan Arab ya. Kebudayaan Arab di sini kalau dalam yang saya kaji tidak hanya Arab yang kita kenal saat ini, tapi juga Persia ya, dari Iran juga hikayat itu juga masuk ke dalam kebudayaan kita. Kisah 1001 malam ya. Kalau Saifullah Kamali kan 1001 kisah inspiratif. Kalau yang dulu yang populer kan Ulailin Walailah itu ya, 1001 malam, kisah 1001 malam. Ini sesuatu yang juga menarik untuk kita terus lihat ya. Kita melihat masa lalu ya, untuk kemudian kita ambil pelajarannya. Tapi kalau kita melihat buku Ustaz Saifullah Kamali kan bukan kisah di masa lalu ya, tapi kisah di masa ini yang kemudian sebagian besarnya saya lihat adalah kisah di masa saat ini, tapi diambil dari kisah-kisah di seluruh dunia gitu ya. Ada peradaban-peradaban di seluruh dunia yang kita bisa ambil pelajarannya, kita bisa tiru kalau itu adalah capaian-capaian, kalau kita bisa waspadai ya, kalau itu terkait dengan hal-hal yang mungkin sesuatu yang tidak bermanfaat kiranya untuk peradaban, kebudayaan, dan tradisi kita. Ada hikayat, ada juga nanti yang disebut sebagai kosos ya, bukan kisos. Seringkali dibacanya salah ya, kisosul ambiya padahal kososul ambiya gitu ya. Kosos jam'u kisah ya, kosos itu jamak dari kata kisah, yang kisah ya, kisah-kisah para nabi, kisah 25 nabi itu banyak dalam kebudayaan kita, dalam tradisi klasik kita. Kisah-kisah para nabi itu juga dituturkan di dalam naskah di masa lalu ya. Kita kalau melihat katalog yang ada di Perpustakaan Nasional dan di tempat-tempat penyimpanan naskah di kita, itu selalu saja ada buku-buku bergenre kisah gitu ya. Dan itu buku-buku yang banyak disalin, yang itu artinya memang banyak manfaat, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diambil dari buku-buku itu, atau dari kisah-kisah itu, dari naskah kisah itu. Lalu kemudian setiap zaman ya menghadirkan cara berkisah yang berbeda-beda ya, dan perkembangannya juga semakin lama semakin beragam ya. Ada cerpen ya, ada novel, ada cerbung ya. Ini sebetulnya kisah semua isinya. Bahkan
kalau kita melihat teori-teori yang baru gitu ya, apa saja yang ada di bumi ini ketika dihadirkan kembali itu sebetulnya kisah ya. Cuma bentuknya ada yang dalam bentuk berita, ada yang dalam bentuk reportase, ada yang dalam bentuk macam-macam ya. Kalau dalam perkembangan di media sosial, apa yang disampaikan di Facebook itu juga pengkisahan kan. Apa yang disampaikan di Instagram itu juga pengkisahan dalam bentuk gambar. Apa yang disampaikan di YouTube itu juga dalam bentuk itu adalah kisah ya, tapi dalam bentuk video. Ya sekarang yang paling mutakhir tentu saja TikTok ya. TikTok ya video-video pendek. Ya, banyak orang yang diam saja tapi kemudian ada tag yang berjalan gitu ya, ada tag yang ditampilkan, ditempelkan di dalam video, lalu kemudian mengkisahkan kehidupannya, pahit getirnya kehidupannya itu ditampilkan, diekspos ya. Nah, itu semua kisah ya. Beberapa grup di Facebook juga memang sebagian menghimpun para penulis untuk mempublikasikan kisahnya gitu ya. Nah, ini yang juga menarik sebetulnya. Nah, kalau tidak salah buku 1001 kisah ini juga berasal dari postingan Ustaz Saifullah Kamali di Facebook yang mendapatkan banyak sambutan dari Facebookers ya. Saya juga beberapa kali melihat postingan Ustaz Saifullah Kamali terkait dengan kisah-kisah yang dituliskan di Facebooknya saya belum tahu apa Facebook akun pribadi atau fanpage itu muncul di beranda saya baca sebagian gitu ya. Ya menarik memang kisahnya, ada juga yang sebagian merupakan terjemahan gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya memang perlu kita hidupkan, perlu ya. Facebook itu tidak hanya menjadi ruang perdebatan, menjadi ruang permusuhan, menjadi ruang kebencian begitu ya, tapi diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan hal-hal yang membangun peradaban dan lain sebagainya ya. Meskipun memang harus ada orang-orang yang meluruskan paham, meluruskan pendapat-pendapat yang melenceng di Facebook. Kalau semuanya diam, kemudian yang bicara adalah orang-orang yang memang punya kepentingan untuk menghancurkan, merusak tatanan kehidupan sosial kita ya memang akan hancur juga seperti yang terjadi di beberapa negara. Nah, sekarang kita pahami betul media sosial mempunyai peran yang sangat besar dalam berbagai kehidupan kita, termasuk dalam membentuk kepribadian masyarakat, kepribadian umat. Dan caranya memang macam-macam untuk membentuk itu. Ada yang dalam bentuk ceramah, ada yang dalam bentuk lecturing atau ya perkuliahan, ya ceramah, ya pengkisahan seperti yang dilakukan Ustaz Saifullah Kamali. Mungkin juga ada yang dalam bentuk berpuisi dan lain sebagainya. Bentuknya macam-macam. Ya, ada yang juga dalam video, narasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya sekali lagi itu adalah pengkisahan yang dilakukan oleh kita semua, oleh masyarakat kita dalam berbagai lapisannya untuk menciptakan apa yang diidealkan. Dalam beberapa penelitian saya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir ini meneliti tentang fenomena cyber Islam, ya, Islam cyber, ya, Islam yang hadir di media sosial dan di media media online, gitu ya. Itu saya menemukan juga berbagai macam aliran, ya, berbagai macam paham, berbagai macam ormas ya, bahkan orpol ya, itu memanfaatkan betul media sosial sebagai sarana untuk eksploitasi, bukan eksploitasi ya, menunjukkan, mengekspos diri mereka kepada masyarakat, kepada publik ya. Ada yang memang menggunakan bahasa marketing yang mungkin agak keras gitu ya, jualannya agak keras, tapi ada yang soft gitu ya, caranya macam-macam dengan narasi-narasi, termasuk juga mungkin dengan kisah-kisah seperti yang dihadirkan oleh Ustaz Saifullah Kamali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, para mahasiswa, terutama yang paling kita banggakan
penulis buku 1001 Kisah Saifullah Kamali. Ini kita apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya saya hendak ingin menyampaikan bahwa kisah itu mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian, karakter masyarakat dan seterusnya secara tidak sadar, dan itu sudah dipakai sejak lama gitu ya, sudah dipakai sejak lama. Nah kalau kemudian ada perubahan-perubahan pengkisahan sekarang ya dalam media yang berbeda, dalam wahana yang berbeda, misalkan menggunakan sinetron, menggunakan film, menggunakan apa yang kita kenal sebagai drama Korea misalkan, itu kan sebetulnya juga pengkisahan, dan itu juga memang dipakai oleh negara itu sebagai bagian dari soft power untuk menguasai negara lain gitu ya. Drama Korea ini ketika masuk ke dalam kebudayaan kita, khususnya kita warga Indonesia ya, mungkin juga tidak jauh beda dengan teman-teman yang ada di Malaysia, kita warga Asia Tenggara, dan mungkin saat ini juga seluruh dunia, ketika drama Korea ini kemudian masuk di televisi-televisi kita, di genggaman kita, di handphone kita, ya itu secara tidak langsung kita sudah terjajah oleh kebudayaan Korea gitu ya. Karena kemudian seiring kuatnya pengaruh drama Korea itu masuk pula produk-produk Korea ke dalam lingkungan kita ya, tidak hanya yang berat-berat sampai yang kecil-kecil, termasuk kosmetik dan lain sebagainya, termasuk fashion dan lain sebagainya, itu mempengaruhi semuanya ke dalam ke struktur kebudayaan kita, struktur mungkin tradisi juga masuk, dan pada titik tertentu nanti akan mempengaruhi peradaban kita. Nah ini yang kita perlu juga pahami, bahwa secara tidak sadar kisah-kisah ini dalam bentuk yang beragam, atau yang diistilahkan dengan, kalau dalam teori-teori baru disebutnya sebagai new orality, ya oralitas baru, ya kelisanan baru gitu ya, atau post orality, atau pasca oralitas, pasca kelisanan, ya ini kan sekarang kan sebetulnya produksi dari oralitas itu bentuknya macam-macam yang tadi sudah saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan detik ini juga ini adalah bagian dari new orality, ya bagaimana oralitas itu kemudian bisa menjangkau tempat yang jauh sekali gitu ya, dan pengaruhnya sangat besar. Yang bagian akhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan saya menyambut kehadiran buku 1001 Kisah yang ditulis oleh Ustaz Saifullah Kamali ini adalah kisah-kisah seperti ini sangat bermanfaat untuk kita, pertama untuk diri kita sendiri, kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di buku ini untuk kehidupan kita, tapi bisa juga kisah-kisah seperti ini kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan kita, pertama sebagai pendidik, misalkan kita ketika mengajar, memotivasi mahasiswa, memotivasi siswa, itu tidak harus dengan langsung gitu ya, secara langsung, tapi bisa juga dituturkan dengan bahasa, atau dikirimkan saja linknya, atau dikirimkan saja halaman bukunya begitu ya, itu bisa gitu ya. Tapi juga bisa juga kita manfaatkan, kita sebagai dai ya, sebagai khotib gitu ya, atau kita sebagai narator, influencer sekarang kan ya disebutnya begitu ya, atau juga sebagai buzzer, ya, trennya juga ke arah situ ya, itu bisa kita manfaatkan kisah-kisah seperti ini untuk kepentingan ya framing, untuk kepentingan ya ideologisasi, kalau dalam bahasa penelitian saya, ideologisasi, mengideologikan ya sesuatu yang sedang kita kampanyekan, yang kita perjuangkan dan lain sebagainya. Nah, kalau secara spesifik untuk keperluan berdakwah, ya buku-buku seperti ini ya manfaatnya besar sekali gitu ya. Bentuk ya tidaknya kan dalam berdakwah itu kadang kita harus mempunyai materi yang matang gitu ya, dalam konteks yang ingin kita deliver ke masyarakat, tapi juga kadang kita butuh kisah-kisah untuk menghiasi apa yang kita ingin sampaikan, dan orang tidak terasa dalam kisah-kisah yang kita ingin sampaikan itu, atau yang kita sampaikan itu sebetulnya di situ muatan pesannya itu dalam sekali, dan disitulah intinya. Kadang orang tidak suka kalau atau kurang minat gitu ya kalau
ceramahnya dalam bentuk ya kayak digurui begitu. Tapi kalau kemudian diceritai, ya dikisahi, ya dikisahkan sesuatu yang mungkin menarik minatnya atau dekat dengan kehidupannya, mungkin itu jauh lebih bermanfaat, justru lebih kena di dalam hati dia, menyentuh hati dia. Dan ketika dalam berdakwah atau menyampaikan apapun, kita bisa menyentuh hati seseorang yang menjadi objek dakwah kita, tentu saja itu adalah sesuatu yang menjadi penanda bahwa apa yang kita sampaikan itu berhasil. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ini buku yang sangat menarik. Tinggal dibaca saja. Ini bisa dibaca di mana saja, bisa sambil di kendaraan umum. Mungkin kita sedang santai, apalagi sekarang di masa pandemi kita punya banyak waktu di rumah supaya tidak hanya waktunya habis di depan handphone, tapi ada hal-hal yang positif yang kita bisa hasilkan dan kira-kira nanti bisa membentuk kepribadian di kita dan kepribadian orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Itu barangkali saya kembalikan kepada saudari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan Dr. Syarif atas penjabaran dan pembelajaran serta kisah inspirasinya yang telah disampaikan barusan. Tapi mohon maaf kepada sahabat kisah, saya izin untuk meminta sahabat kisah semua menyalakan videonya. Nah loh, mau apa kita? Boleh ya, kita foto dulu ya. Kenapa kok di awal acara? Karena saya takut ini kebetulan momennya sangat berharga. Dr. Syarif bisa hadir di antara kita semua. Takutnya kalau nanti disiangin, beliau sudah tidak ada ya. Baik ya teman-teman, izin untuk menyalakan videonya. Kita foto dulu. Recording in. Oke, karena ada 48 peserta, maka kita bagi ya dengan 2 kali foto. Baik, admin sudah siap? Fotografer sudah siap? Oke, baik. Oke, karena kita nggak tahu ada di belah mana, jadi sekalian senam otot ya. Mulutnya senyum, giginya kelihatan. Siapa tahu pas senyum, jadi nanti ke foto sekalian. Oke, baik. 1, 2, 3. Tahan 5 menit ya. Baik, satu lagi. 1, 2. Mau ganti gaya, admin? Ganti gaya? Nggak perlu ya? Oke, udah ke udah ke capture semua ya, admin ya? Oke, baik. Terima kasih, kakak fotografer. Nah, selanjutnya kita akan bawa teman-teman semua, sahabat kisah semua, ke pembicara yang kedua. Beliau sengaja kami undang jauh-jauh dari Malaysia. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Ummi Hani. Beliau merupakan lecturer di University of Malaya. Kemudian saat ini beliau juga fokus di bidang kesusastraan dan sudah banyak sekali penghargaan yang beliau raih di bidang ini. Beliau juga sering diundang oleh TV Malaysia, radio, newspaper, dan lain sebagainya. Buku yang beliau hasilkan sudah lebih dari 30 dan beliau juga banyak menulis di artikel serta jurnal dan beliau menuntaskan pendidikan PhD-nya di Hankook University di Korea. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita sambut kehadiran beliau langsung dari Malaysia. Masya Allah. Silahkan Dr. Ummi Hani, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Dr. Ummi Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas suara? Jelas, alhamdulillah, Dokter.
Masya Allah, saya boleh bercakap lagi dengan orang Melayu nih, sebab saya 4 tahun pernah di Malaysia. Saya baru nak bercakap bahasa Indonesia. Oh, boleh. Baik, Dokter Umi Hani, kami berikan waktu kepada dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis, pengacara majlis yang sangat cantik. Guru yang juga saya anggap sebagai bapa. Kalau dalam bahasa seharian itu saya panggilnya Pak Cik. Namanya Dr. Saifullah Kamali atau Ustaz. Kerana saya mengenali diri Dr. Saifullah ini ketika saya masih anak-anak lagi. Waktu itu saya baru menulis sebuah buku saja. Dan pertemuan kami itu berlangsung di kaca televisi. Sungguh luar biasalah pertemuan yang diatur oleh Allah SWT. Saya sedang melaunching novel pertama saya yang berjudul Ladang Hati Mustika. Itu di TV1, kalau di Malaysia itu RTM 1, dan kebetulan ditonton oleh Pak Cik Saifullah. Beliau setelah rancangan itu buru-buru menelefon, menghantar email kepada saya untuk berkenalan, dan subhanallah, oleh kerana saya ketika itu sedang melakukan S2 di Universitas Malaya dan beliau juga sedang melakukan S3 di sana, jadi pertemuan kami itu berlangsung sangat pantas di tempat yang sama-sama kami sedang mendapatkan ilmu. Masya Allah, sehingga hari ini kami terus berhubungan dan alhamdulillah berkat dukungan, berkat inspiratif dari beliau sendiri, menjadikan saya seorang dosen juga. Dan saya mendapat S3 dari Hankook University of Foreign Studies juga berkat dari dorongan beliau. Saya anggap sebagai bapa lah. Kalau saya ke Indonesia itu, saya nak pergi ke rumahnya kerana saya anggap itu seperti rumah saya sendiri, seperti kampung saya sendiri. Mudah-mudahan setelah pandemik ini. Jadi berbalik kepada buku ini, saya ingin menambah apa yang telah dipesan, apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Sharif tadi tentang pengkisahan dan juga bagaimana kisah-kisah ini menjadi satu asas kepada perkembangannya budaya itu. Jadi budaya di alam Melayu ini, ataupun di Malaysia kami panggil Nusantara, yang merujuk kepada budaya Indonesia dan Malaysia itu, yang berkongsi atas nama Islam dan juga bangsa Melayu itu. Jadi satu aspek yang amat penting adalah penerjemahan, translation. Jadi Masya Allah, Islam itu diturunkan di bumi Mekah pada abad ke-7, dan bumi itu jauh dari bumi kita ini, dari alam Melayu ini. Tetapi bagaimana ia datang ke tempat kita dengan begitu halus, begitu seni, sehingga menjadi sebahagian kehidupan, cara hidup orang Melayu itu adalah Islam, cara hidup Islam. Yang mana Islam itu datang di Mekah tetapi akhirnya dapat diamalkan di Nusantara ini, salah satunya adalah melalui penerjemahan, translation. Jadi banyak ahli-ahli sarjana baik di barat maupun di lokal ini, mereka membahaskan apakah teori Islam datang ke alam Melayu ini, apakah dari India, apakah dari Arab secara langsung ataupun dari Cina. Itu mereka memperdebatkan melalui karya-karya yang wujud di alam Nusantara ini. Maksudnya karya-karya yang dibaca oleh kita dibaca juga di tempat yang lain, dibaca juga di India misalnya, dibaca juga terdapat di Parsi misalnya, dalam bahasa-bahasa yang asing tapi dari karya yang sama. Jadi penerjemahan ini sebenarnya menyatukan pelbagai bangsa, pelbagai manusia ini dalam satu agama yang sama, itu agama Islam.
Jadi ada tokoh saya membaca satu tulisan dari Dr. Ronnie Ritchie. Ini seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi tapi dia mengkaji bagaimana kesusastraan Islam di alam Nusantara ini, di Asia Tenggara ini khususnya, di mana sumbernya itu mereka memperdapatkan bahawa salah satunya yang paling kuat adalah daripada India Selatan, daripada Tamil Nadu, yang mana mereka mempercocokkan karya-karya pengkisahan-pengkisahan. Salah satu teks yang dikajinya adalah buku 1000 Question, 1000 pertanyaan, yang mana teks ini telah sejarah aslinya dari bahasa Arab tetapi telah datang dan berkembang kemudian diinterpretasikan oleh sarjana-sarjana lokal yang berada di khususnya di Jawa, di Sumatera, di Melayu, di alam Melayu dan juga di India Selatan. Jadi kita nampak di situ penerjemahan memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan karya-karya Islam ini masuk ke dalam sesuatu budaya dan suatu kawasan. Begitu juga kalau di tempat kita ada tokoh sarjana yang bernama Syed Naqib Al-Atas. Beliau dengan tegas mengatakan bahawa Islam yang datang ke alam Melayu ini, ke Malaysia dan Indonesia ini adalah secara langsung daripada da'i-da'i ataupun pendakwah saudagar yang datang daripada Yaman, kemudian datang ke tempat kita. Mereka bukan sahaja berdagang tetapi mereka turut melaksanakan dakwah tadi dengan cara yang sangat berhikmah, melalui perkahwinan, melalui diplomasi dengan raja. Dalam masa yang sama mereka juga membawa gunung-gunung buku-buku Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kemudian diajarkan ke anak-anak cucu di alam Melayu, kemudian disesuaikan pula dengan konteks alam Melayu yang mana menurut para pengkaji alam Melayu ini mereka punya pengamalan Islam lebih kepada tradisi sufi, tradisi tasawuf. Dan bahan-bahan inilah kemudiannya menjadikan kita sebagai seorang Muslim pada hari ini. Karya-karya Islam itu diterjemahkan kepada nazam, diterjemahkan dalam bentuk tahlil, diterjemahkan dalam bentuk selawat, diterjemahkan dalam bentuk dendangan, cerita-cerita, hikayat dan sebagainya. Salah seorang tokoh yang sangat penting kedudukannya sehingga sekarang adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau mempunyai darah Yaman daripada bapanya, dan tugas beliau ini selain daripada seorang pendakwah yang mengajarkan Islam adalah beliau mengumpulkan, menulis buku-buku. Mereka pergi menuntut di Mekah, kemudian membawa balik khazanah-khazanah ilmu dalam bahasa Arab, kemudian ditulis disesuaikan dengan keadaan Melayu Islam di Nusantara ini, di Malaysia dan Indonesia. Beliau juga menerjemahkan banyak karya-karya yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Antaranya Ihya Ulumuddin. Akhirnya Ihya Ulumuddin ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks orang-orang Melayu, dibacakan di pesantren-pesantren, dibacakan di surau-surau, sehingga Ihya Ulumuddin itu menjadi sebahagian daripada kitab yang menjadikan kita seorang Muslim yang baik pada hari ini. Jadi pentingnya budaya penerjemahan itu. Dan saya nak memberitahu bahawa peran ini terus berlangsungan, walaupun konteksnya telah berbeza. Kalau dulu para ulama ini memainkan peranan secara manual, mengajar terus, dan mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka membawa gunung-gunung ilmu ini, tetapi pada hari ini dengan kepantasan dunia digital ini, peran ini terus berlangsung. Salah seorangnya yang dimainkan yang telah begitu penting pada kita pada acara ini adalah Dr. Saifullah Kamali. Bagaimana beliau yang terasuh daripada tradisi pesantren, pesantren Gontor. Saya telah dibawa ke pesantren Gontor ni, masya-Allah. Kemudian diasuh dengan tradisi bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang kuat, dan akhirnya beliau menjadi seorang sarjana dalam bidang bahasa Arab. Beliau telah menjemahkan banyak kitab-kitab yang besar, iaitu antaranya yang diberikan kepada saya itu kitab Tarbiyatul Aulad, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak kitab tafsir Al-Azhar. Kemudian
tafsir-tafsir oleh Said Qutb misalnya kan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan akhirnya begitu penting menjadi sebahagian daripada teks-teks yang membangunkan jiwa dan juga diri manusia Islam di alam Melayu dan juga di Malaysia dan Indonesia ini. Tapi akhirnya Dr. Saifullah Kamali beliau telah menekuni bidang yang serius, kemudian beralih kepada bidang yang dirasakan sangat cocok dengan anak-anak muda, dengan generasi muda, iaitu media sosial, medsos ini. Salah satunya melalui menerjemahkan cerita-cerita pendek yang ringkas, yang syarat dengan pengajaran, yang tentunya digemari oleh anak-anak muda kerana tidak terlalu serius, tetapi dia dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kemudian disiarkan di media sosial yang pastinya menjadi sangat penting dalam hidup seharian generasi kini dan bahkan dalam kehidupan kita sehari pun. Maka ini adalah peran yang telah dilalui oleh ulama-ulama terdahulu, peran penerjemahan ini. Okay. Yang kedua, saya melihat bahawa buku 1001 Kisah Inspiratif ini juga adalah satu yang baik untuk ibu bapa. Dulu saya ketika melakukan S3, saya mengkaji 2 orang penulis yang dapat mewakili generasi penulis Islam di Indonesia dan Malaysia, iaitu Ustaz Habibur Rahman Al-Shirazi dan juga Dr. Zaid Akhtar. Keduanya adalah penulis yang penting di Malaysia dan Indonesia. Yang mana ketika saya mewawancara mereka, salah satu proses yang menyebabkan mereka menjadi seorang penulis yang begitu baik, yang menjadi penulis yang begitu penting dalam sastra Islam ini adalah salah satu prosesnya melalui pembacaan ataupun proses penceritaan ibu ketika mereka kecil. Jadi baik Ustaz Habibur Rahman ataupun Ustaz Zaid Akhtar, ketika saya mewawancara mereka mengatakan ketika mereka kanak-kanak, setiap malam itu ibu akan melantunkan kisah-kisah, terutama kisah-kisah para nabi, kisah-kisah teladan, kisah-kisah masyarakat, yang mana ada nilai-nilai yang baik yang boleh diiktirafai oleh si anak. Jadi proses penceritaan ibu kepada anak ini begitu kuat sehingga kedua-dua penulis ini akhirnya apabila mereka dewasa, mereka ingin menjadi seorang penulis berkat dari didikan ibu yang bercerita secara tidak langsung kepada anak, kepada mereka ketika kecil. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi proses penceritaan yang berangkat daripada kisah-kisah teladan yang nyata ataupun kisah-kisah yang muncul dalam masyarakat, itu sangat penting. Kita melihat teks 1001 Kisah Inspiratif ini sebagai macam buku yang ringan. Tetapi di sebalik keringanan itu sebenarnya memberikan impak yang sangat besar kepada kehidupan. Kita tak tahu kehidupan siapa, kehidupan seorang manusia. Mungkin beliau suatu masa nanti akan menjadi seorang yang sangat besar, mungkin dalam bidang perkisahan, dalam bidang penulisan, berkat dari kisah-kisah ringan yang dibacanya ketika dia remaja ataupun ketika dia kecil. Jadi kehadiran buku ini sangat penting, saya kira, malah memberikan bantuan kepada ibu bapa zaman pandemik ini yang mana kita terkurung dalam rumah, tak bisa ke mana-mana. Jadi antara acara-acara yang boleh kita lakukan dengan anak-anak di usia dini, di usia kecil ini adalah kita banyak melantunkan kisah-kisah teladan, terutama sebelum mereka tidur. Jadi saya sendiri akan menjadikan buku ini sebahagian daripada senjata ataupun kalau anak-anak minta saya bercerita, saya akan ambil kisah-kisah ini. Mungkin secara tidak langsung akan membangunkan minda, jiwa dan juga pengalaman nostalgia yang membangunkan jiwa mereka di suatu masa kelak, insya-Allah. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Saifullah Kamali kerana meneruskan tradisi ulama seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, iaitu memperbanyakkan orang-orang soleh, memperbanyakkan orang-orang wali-wali Allah di akhir zaman ini. Kita tahu kita sedang berada di puncak zaman yang telah Allah perlihatkan pelbagai gelombang, pelbagai ujian manusia di akhir zaman ini.
dan ada kelompok yang masih terus berbicara tentang Tuhan, mengajak manusia untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, membangunkan jiwa manusia untuk menjadi orang baik, menjadi orang soleh, bahkan menjadi wali Allah. Ini telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, dan ini telah secara tidak langsung Dr. Saifullah Haji Kamali telah melakukan hal yang sama, iaitu menjadikan seramai mungkin manusia untuk ingat kepada Allah, untuk kembali menjadi seorang Muslim dikala keduniaan itu begitu menghambat di sekeliling kita ini. Jadi tahniah kepada Dr. Saifullah Kamali. InsyaAllah saya merasakan buku ini dapat menjadi sumbu pelita kepada kita semua untuk dalam kehidupan seharian yang terasa berat ini, membaca kisah ini akhirnya dapat membangunkan jiwa kita. Misalnya ketika saya membuka halaman pertama dengan kisah bersedekah yang tidak sengaja. Bagaimana seorang pengembala penjual kambing, kambingnya masuk ke dalam rumah seorang janda, dan janda itu ingat kambing itu diberikan kepadanya. Jadi dia berterima kasih kepada pemilik kambing. Jadi pemilik kambing itu merasa malu dan akhirnya dia sendiri meredai kambingnya itu menjadi sedekah. Dan apabila dia pergi ke pasar, ada orang lain memberi kambing yang sama kepadanya. Itu satu kisah yang Masya Allah. Kalau kita baca kisah itu di pagi hari, saya percaya bahawa kita tidak sabar-sabar untuk bersedekah sebanyaknya pada hari itu, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan Dr. Umi Hani from Malaysia. Alhamdulillah, semoga kita semua mampu mengamalkan dan juga menerima seluruh pembelajaran dan juga kisah-kisah motivasi dari Dr. Umi Hani barusan. Yang untuk acara selanjutnya tentunya kita tunggu-tunggu dari penulis langsung. Dari penulis serta pembicara utama kita yaitu Dr. Saifullah Kamali, PhD. Kepada Ustadz Saifullah Kamali, kami persilahkan, namun izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Saat ini beliau merupakan lecturer atau dosen di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan luar biasa beliau pada saat ini dan sekitar sudah puluhan tahun ya Ustadz ya, setelah lulus dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, beliau memfokuskan diri untuk terjun ke bidang penerjemahan, dan sehingga saat ini sudah puluhan, mungkin 30 hingga 40 lebih buku yang sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Luar biasa sekali, dan saatnya ini kita menyambut Dr. Saifullah Kamali PhD untuk memberikan kalimat-kalimat hikmah dari acara launching buku 1001 Kisah Inspiratif seri ke-1. Kepada Dr. Saifullah Kamali PhD, falyatafadhal mashkuran. Terima kasih saudari moderator. Ada Dr. Syarif Hidayatullah, Dr. Umi Hani, dan sahabat kisah dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sebelum saya memulai, mungkin ingin mengetahui dulu rekan-rekan yang bergabung ini, selain tadi yang disebutkan, boleh yang paling ujung, yang paling jauh ini dari Perak tadi, kalau nggak salah ada Ibnu Harun. Ada Ibnu Harun. Ada juga rekan dari Malaysia ini. Kemarin yang daftar ada beberapa orang. Ya. Assalamualaikum. Alam Ustaz. Boleh sebut nama. Dari mana nih? Anak Makmur Harun Ustaz. Dari Perak. Kampus Uci, Tanjung Malim, Perak. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat bergabung. Iya. Ya. Sama Ustaz, siap menyimak Ustaz. Masya Allah. Iya, ya.
Ada berapa di Malaysia? Tadi saya mengundang juga adik di Perth, Australia Barat. Nggak tahu sudah bergabung apa belum tuh? Kalau kami di kampus Universitas Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim ini ada sekitar 120-an mahasiswa Indonesia dari S1 sampai S3. Ada 7 orang Indonesia menjadi dosen. Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya, Anak alhamdulillah saat alumni KMI 92 saat angkatan country. Oh, bersama Masya Ahmad Allah. Fuhadi. Iya. Oke. Terima Ya. kasih Al-Akh Ibnu Harun. Katanya di sini juga ada saudara saya nih, Ayahanda Dr. Umuhani dari Kedah. Itu juga udah bagian dari saudara saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu Abu Hasan Murad. Masya Allah. Ini saudara saya dari Kedah nih. Ya. Alhamdulillah. Dapat bersama Ustaz hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Saya panggilnya Cikgu. Saya sering jumpa dan beliau juga pernah ke Jakarta beberapa kali ya, Cikgu. Ya, saya kira ini luar biasa pertemuan virtual ini. Ya, saya lihat ada Ida Nurjanah ini mahasiswi S2 di Hafizah, dia itu sedang belajar di Sudan, Ida Nurjanah ya. Jadi iya Ustadz, terima kasih. Nah, Ida Nurjanah ini mahasiswa UIN, Hafiz 30 juz, sekarang S2 di Sudan. Jadi saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa apa yang disebutkan oleh Dr. Umuhani tadi itu dan Dr. Syarif Hidayatullah, media sosial ini harus kita kuasai. Di zaman teknologi maju seperti ini, lebih-lebih dalam masa pandemi seperti ini, ya, pergerakan sangat terbatas. Bahkan di Jakarta pun sekarang ini sudah terdetek ada varian baru dari corona, ya, dengan tanpa kekhawatiran, ya kita bisa bertemu di dunia maya seperti ini, dan itulah yang mungkin menginspirasi saya untuk terus menulis. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah bergabung. Mungkin sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan dulu cerita pendek yang mungkin di seri 1 tidak ada, adanya di seri 2 atau 3. Jadi dalam usia yang tidak muda lagi, saya dengan Cikgu ini beda 1 tahun kalau tidak salah. Saya bulan ini insya Allah genap 63 tahun. Usia ini adalah usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, 4 tahun yang lalu juga kalau bukan takdir Allah, ya saya juga hampir ya dijemput oleh malaikat maut karena mendapat penyakit yang cukup mengejutkan waktu itu. Ya, sekarang tinggal kenangan dalam perut saya. Jadi isi perut saya pernah dibongkar untuk mengambil sesuatu di dalamnya. Nah, teringat 63 tahun ini kan usia rata-rata umat Rasulullah ditinggalkan. Nah, dalam masa seperti ini, saya baru saja beberapa minggu yang lalu mendapatkan inspirasi yang saya share, saya kongsikan, saya bagikan, yaitu tentang seekor rusa yang hamil tua. Di antara sahabat kisah, saya kira banyak yang membaca itu ya. Jadi rusa ini untuk melahirkan itu mencari lokasi yang aman. Yang dicarinya adalah di bawah pohon rindang dekat dengan sungai, ya. Dia mungkin nanti setelah proses melahirkan itu kan perlu minum, tapi tiba-tiba cuaca mendung, kemudian ada petir menyambar,
ya, sehingga hutannya itu kebakaran. Kemudian dia menoleh ke kiri, ada pemburu sedang mengokang senapannya siap untuk menembak. Ya, kalau hujan turun, air sungai juga akan meluap, berarti dia ya terancam dan bayinya akan terancam kena banjir. Ya, kalaupun lari, dia sedang persiapan untuk melahirkan. Lalu apa? Ya, jadi serba salah. Lari ke hutan, hutan sudah terbakar. Lari ke kiri, satu lagi, ada harimau sebelah kanannya yang siap menerkam. Ada harimau, ada pemburu yang siap menembak. Kemanapun sulit. Kemudian apa? Di akhir kisah itu, yang bisa dia lakukan adalah melahirkan. Dan ketika dia melahirkan itu, tiba-tiba yang mendung itu hujan turun, deras sekali, kemudian api yang membakar hutan itu padam, kilat yang menyambar itu mengenai si pemburu, matanya sampai buta. Ketika dia mau menembak, karena tiba-tiba tersambar itu, pelurunya bukan mengenai si rusa, tapi mengenai si harimau atau singa yang siap menerkam. Nah, Allah membuat jalan keluar yang tidak diduga-duga. Pesannya adalah bahwa ketika kita dalam situasi apapun juga, lakukan apa yang kita bisa. Rusa hamil tua yang bisa dilakukan adalah melahirkan tanpa mempedulikan apa yang di sekitarnya. Nah, dalam usia saya seperti ini dan pernah beberapa kali operasi itu, ya lebih-lebih sedang pandemi seperti ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak sekritis yang dialami rusa hamil tua itu. Nah, dengan menulis seperti ini, ya tadi sudah disebutkan, ya bahwa saya sebetulnya yang namanya menerjemahkan itu sudah lama, tetapi mulai dari terjemahan buku agama itu hampir sama dengan teks hukum. Teman-teman kakak nanya grup apaan sih itu? Jadi yang namanya teks hukum yang selama ini dilantik oleh gubernur pemerintah tapi tidak diberi gaji. Ya, pemerintah itu hanya melantik sebagai penerjemah resmi atau bersumpah. Teks yang diterjemahkan itu teks kaku. Dalam bahasa Indonesia disebutnya frozen language, teks beku. Beku itu bukan baku, beku. Jadi bahasanya seperti bahasa notaris, ya, tidak enak dibaca. Dan kita tidak punya keleluasaan untuk memainkan imajinasi. Teks agama juga seperti itu, karena pesannya pesan agama. Nah, sedangkan, ini saya tulis dalam mukadimah seri ketiga nanti, sudah saya siapkan, bahwa dengan menerjemahkan kisah-kisah ini, saya mendapatkan kebebasan, mendapatkan kenikmatan yang tidak sama ketika menerjemahkan buku agama atau teks berkekuatan hukum. Ya, teks berkekuatan hukum itu seperti ijazah, transkrip nilai, kontrak notaris, surat kematian, yang semuanya itu kan saklek, bahasanya bahasa beku, ya, bahasa yang tidak nyaman untuk dibaca, tapi memang diperlukan untuk pengadilan ataupun untuk melanjutkan sekolah. Ya, tidak enak dibaca memang tujuannya bukan untuk enak dibaca, tapi keperluan hukum. Ya, dan per lembarnya juga cukup mahal teks seperti itu. Nah, dibandingkan dengan teks yang akhirnya menjadi 1001 kisah inspiratif ini, seperti yang selalu saya tulis ketika posting di Facebook, ada kata-kata alih bahasa, ada kata-kata adaptasi atau saduran. Nah, itu yang disebut oleh Pak Syarif tadi, ya. Jadi dalam hal ini mungkin karena memang banyak di sini mahasiswa, ada rekan-rekan dosen juga yang bergabung. Jadi
saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syarif yang sudah mengajak saya bergabung mengajar di prodi yang menurut saya selalu saya ucapkan di mana-mana, program studi tarjamah ini yang ada di UIN Syarif Hidayatullah di bawah Fakultas Adab dan Humaniora itu adalah program studi satu-satunya di kawasan ASEAN atau mungkin di Asia Pasifik. Rata-rata yang namanya tarjamah itu atau translation itu adalah mata kuliah, ya. Mungkin nanti kita dengar dari Dr. Umu. Di Malaysia, dimanapun saya kira ada tadi Ibnu Harun, dosen di UPSI, juga bisa ditanyakan. Ya, namanya program studi atau Department of Translation itu hanya ada di Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah. Nah, saya sejak tahun 2014 itu diminta untuk bergabung ya sebagai alma mater karena saya sendiri memang pernah belajar tahun 85-87 untuk mendapatkan gelar doktorandus itu waktu itu masih Fakultas Adab. Jurusannya hanya 2, sejarah dan sastra Arab. Nah, ketika mengajar mata kuliah namanya teori dan masalah penerjemahan ya, Arab Indonesia. Juga ketika membimbing mahasiswa untuk membuat skripsi atau menguji mahasiswa. Itu ketika mahasiswa menulis, ya mayoritas itu analisis atau membuat penerjemahan buku dengan menggunakan metode komunikatif. Lagi-lagi metode komunikatif. Padahal dalam teori, salah satu teori yang berkembang itu ada 8 metode dalam penerjemahan. Nah, saya sendiri ketika menulis beberapa kali dalam seminar ataupun dalam buku bahwa metode adaptasi selalu merujuk ke buku yang dikarang oleh Buya Hamka, yang menyebabkan Buya Hamka itu dulu pernah dipenjara karena dituduh sebagai plagiator, sebagai penjiplak buku dari Mahdalena yang diterjemahkan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Kemudian Buya Hamka menulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya. Nah, buku itu diterjemahkan atas permintaan HB Yasin, diterjemahkan oleh dosen UI tahun 60-an. Ya. Ternyata antara tenggelamnya kapal Van der Wijk dengan Mahdalena itu ya tidak ada unsur penjiplakan. Settingnya Mahdalena itu di Paris, Prancis, sementara tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah di Indonesia. Kalaupun ada kesamaan, itu adalah kesamaan alur cerita. Nah, hal yang seperti ini dalam ilmu penerjemahan, teori penerjemahan disebutnya saduran atau adaptasi. Ya, maka tadi Dr. Ummu Hani juga mengatakan ya cerita-cerita budaya-budaya yang dibawa oleh para alim ulama dari Timur Tengah itu ya dapat disampaikan ya dengan lisan kita, dengan bahasa kita, dengan budaya kita. Itulah sebetulnya yang saya lakukan selama ini. Saya sebutkan di beberapa pesan itu, andai kata pesan yang diberikan, yang terkandung dalam kisah itu bersifat universal, maka saya berusaha untuk melakukan penerjemahan itu dengan metode adaptasi atau saduran. Ya, di buku seri 1 sudah ada beberapa, di seri 2 dan 3 insya Allah lebih banyak lagi. Ya, sadurannya itu ya saya sudah sampaikan di kelas juga, di kelas di mata kuliah teori dan masalah penerjemahan, ya bahwa kejadian yang ada di Timur Tengah itu bisa terjadi di kita. Nah, itulah mengapa, nah ini sekalian juga sebagai penjelasan mengapa disebut 1001 kisah. Awalnya saya semula namanya kumpulan kisah inspiratif. Tetapi lama-kelamaan kalau dikatakan kumpulan, satu seri selesai, sudah. Tapi ketika ini sudah naik cetak, ternyata kisah itu banyak sekali yang
harus disampaikan. Kenapa? Masalah yang ada di kehidupan manusia itu ternyata memang 1001. 1001 ini kan sangat banyak namanya kan. Masalah seorang suami dengan istri, anak dengan bapak, mertua dengan mantu, murid dengan guru, ya pengusaha, seorang hakim, seorang dai, siapapun, apapun jenisnya manusia itu punya masalah. Dan itulah yang saya usahakan untuk dihadirkan sebagai cermin hidup kita ini, ya, bahwa siapapun, yaitu dosen, yaitu mahasiswa, ya, siapapun juga punya masalah. Maka kisah inspiratif ini saya ubah dari kumpulan menjadi 1001 kisah. Jadi ada target. Ya, buku ini akan mencapai 1001 judul dengan 1001 masalah kita semuanya. Ya, kalaupun dikatakan tadi ini menjadi inspirasi Dr. Ummu Hani, terus terang saja ini inspirasi untuk saya diri sendiri sebelum kepada orang lain. Ketika saya pilih kisah yang aslinya berbahasa Arab ini bagus, ternyata memang saya jadikan sebagai pencerah dalam kehidupan saya di usia akhir ini, maka saya katakan dalam hati, ini saya kira bukan hanya saya yang akan memanfaatkan, banyak kawan-kawan. Nah, terbukti ketika saya bagikan langsung disambar oleh kawan-kawan. Ya, izin Ustadz sharing, izin. Oke, silakan. Ya, karena ini penulisnya sendiri, penulis aslinya menginginkan pesan-pesan ini disebarluaskan. Nah, kalau tetap disebarluaskannya dalam bahasa Arab, sekedar saya mendapatkan cerita kemudian share, ya, yang menikmati hanya yang tahu bahasa Arab, ya, maka saya share, saya kongsikan, tetapi dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian lama-kelamaan, oh ini kan masalahnya masalah yang ada juga di sekitar kita. Maka bukan hanya menerjemahkan, tapi menyadur. Nah, dalam saduran itu, nama dinusantarakan, diindonesiakan atau dimelayukan. Maka ada kisah namanya sebening hati jengroro atau apalah. Di situ ada dialog bahasa Jawanya, ada dialog bahasa Betawinya, ya, karena memang kehidupan itu ada di sekitar kita sendiri, ya. Ya, saya kira itu. Jadi sebagai penutup mungkin nanti kita akan banyak dalam diskusi selanjutnya, ya. Sebagai penutup, buku ini insya Allah, ya, kalau saya memang diberi usia tambahan lagi, ya, para sahabat kisah ini, ya, bisa membaca selanjutnya, ya, sampai betul-betul 1001. Ya, kisah aslinya 1001 malam, judul asli maksud saya, istilah 1001 malam itu disampaikan memang dalam 1001 malam. Setiap malam satu kisah. Ya, tujuannya waktu itu adalah untuk menunda hukuman mati. Ya, dia masih ingin hidup, maka supaya hukuman mati itu, kematiannya itu diperlambat, dia memberikan kisah. Setiap malamnya 1 sampai 1001 malam. Nah, mudah-mudahan kisah 1001 ini tidak sampai 1001 malam, ya, dalam beberapa bulan, enggak tahunan, sudah sampai ke 1001, sehingga manfaatnya lebih banyak untuk kita semuanya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustaz Saifullah Kamali telah benar-benar menginspirasi kita dengan kisahnya. Jadi teman-teman, sahabat kisah semua, semoga setelah acara ini bisa memiliki buku seri pertama, ya, 1001 kisah inspiratif seri pertama. Karena teman-teman dan sahabat kisah semuanya tentunya akan menemukan kalimat-kalimat dan kisah-kisah hikmah yang benar-benar meresap ke hati, dan siapa tahu bisa mengubah mindset kita yang tadinya mungkin galau tiba-tiba jadi positive thinking lagi, dan tentunya banyak sekali hikmah yang akan kita rasakan dari buku 1001 kisah inspiratif seri pertama.
Kalau begitu kita lanjut lagi ke acara yang selanjutnya, acara inti juga, yaitu question and answer session. Kepada sahabat kisah yang memiliki pertanyaan untuk ketiga pembicara kita, baik pembicara tamu maupun penulis langsung, kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Boleh menyalakan video dan langsung speak up, boleh juga di kolom chat. Nanti saya akan memilih 3 orang pertama yang bertanya akan kami persilahkan. Baik, mungkin Dr. Umi Hani dan Dr. Syarif masih di sini kah? Semoga masih di sini ya, sehingga teman-teman dari sahabat kisah bisa bertanya. Tafadhalu, silahkan teman-teman yang ingin bertanya, diperkenankan. Boleh langsung menyalakan videonya apabila hendak bertanya. Izin bertanya boleh? Boleh, silahkan. Sudah menyalakan video? Sudah. Oh, baik, silahkan Bapak. Saya Ian Kurniadi, Ustadz dari Cimahi. Seperti yang pernah ada yang menyampaikan di Facebook, jadi antara apa yang Ustadz tuliskan dengan gambar, kemudian ada tulisan Arabnya itu betul-betul sangat memancing pikiran, imajinasi. Yang kadang saya sebelum ada di Wattpad sampai balik baca lagi gitu. Apakah untuk seri kedepannya ada kemungkinan tetap menampilkan gambar sama tulisan Arabnya gitu? Karena gimana ya, serasa ada daya tarik tersendiri gitu, Ustadz. Itu mungkin yang disampaikan. Terima kasih. Syukron kepada Pak Ian Kurniadi dari Kota Cimahi. Ahlan, Ustadz Syaifullah Kamali, boleh langsung dijawab? Baik, terima kasih Kang Ian Kurniadi ini, Masya Allah. Kumaha damang, Kang Ian? Saya alhamdulillah. Iya, ini pengikut setia saya nih, Pak Ian Kurniadi ini. Ya, meskipun baru tapi selalu membaca. Ya, nanti mungkin sebelum saya lanjutkan dulu, Ibu moderator, kalaupun tidak ada yang bertanya nih, ada rekan-rekan dari beberapa universitas. Tadi kan disebutkan bahwa buku ini memang berbeda dengan di Facebook. Ya, mengapa saya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mendorong untuk dibukukan. Awalnya kan memang tidak ada niat untuk membukukan, tapi karena ada permintaan, ada khotib yang suka, dia tidak rajin membuka Facebook, tapi ketika membuka Facebook, dia mau khutbah Jumat, tidak punya persiapan, akhirnya bisa selamat menjadi khutbah dengan menyampaikan pesan di Facebook. Bayangkan tuh, bawa handphone, dia bisa khutbah. Karena memang saya bukan promosi, ya. 1001 kisah inspiratif ini beberapa memang diambil dari Al-Quran, dari hadis, ya. Insya Allah bukan hoax, yang ditulisnya hoax itu, ya. Karena saya sendiri sudah menyeleksi, ya. Jadi seperti saya sampaikan, ini bukan saya sudah menikmati sendiri kisah ini sebelum dibagikan orang, bisa mengubah yang tadinya tadi galau, ya. Apalagi saya ini kan udah aki-aki ya gini ya, meskipun cucu baru 1. Ya, kehidupan itu banyak sekali. Tapi dengan mendapatkan kisah, oh iya, seakan-akan tadinya kita terkucil, seakan-akan musibah kita itu besar. Ya ternyata dunia ini semuanya ringan dari kisah-kisah itu. Nah, tentang maksud saya nanti saudari moderator, ada beberapa orang mungkin kita mintai motif testimoninya, pengalaman dengan kisah-kisah yang dibacanya itu. Baik, tentang usulan Pak Ian, itu disampaikan oleh beberapa sahabat kisah. Jadi kalau di Facebook, itu memang saya share sekali lagi, berbagi, tetapi dengan menyebutkan ada linknya, ada gambarnya, ada teks Arabnya. Betul itu. Awalnya kan tidak, karena dianggap mengganggu gitu kan. Ternyata ada yang minta ya alamatnya, sehingga
yang bersangkutan juga bisa langsung ke grup, lari ke grup ke aslinya. Ya, awalnya kan tidak. Nah, tetapi yang diminta oleh beberapa kawan di buku ini bagaimana supaya ada Arabnya, ada gambarnya. Nah, saya ini sebetulnya dijelaskan nanti di seri ketiga, tapi ini pertanyaan Pak Ian ini bagus sekali. Sebagai pemberitahuan buat sahabat kisah dimanapun berada, bahwa bahasa Arab yang ada di grup itu, kalau memang sahabat kisah ini bisa membaca, itu kadang bahasa Arabnya itu bukan bahasa Arab pesantren atau bahasa Arab orang kuliahan. Bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah, kalau tidak Amiyah Mesir, Amiyah Suriah, atau juga mungkin Aljazair. Sehingga akan sulit. Nah, kalau disampaikan, bahasa Arabnya itu disampaikan, pertama harus diubah ke bahasa standar, yaitu bahasa Fusha. Belum lagi dari tulisan. Tidak semua orang Arab itu menulis, ya, karena mungkin menulisnya juga dari HP, mereka juga terburu-buru, tidak sesuai dengan kaidah penulisan dalam mata kuliah namanya ilmu rasm. Ilmu rasm itu cara menulis. Hamzahnya di atas di bawah, ya, ya-nya itu seperti apa. Artinya ketika bahasa Arab itu mau dimasukkan ke buku, itu memerlukan penyuntingan. Nah, saya dapat bocoran dari Ibu moderator yang mewakili penerbit, ya. Buku yang seri 1 ini ternyata hanya tata letak yang diperbaiki. Adapun kesalahan bahasa dan segala macamnya itu, tulisannya itu tidak, karena apa? Memerlukan seorang penyunting yang bayarannya juga mungkin tidak murah, sehingga jual bukunya nanti tidak terjangkau. Nah, maka untuk yang kedua dan ketiga ini saya penulis juga saya minta seseorang untuk menyunting terlebih dahulu sebelum diajukan ke penerbit. Nah, kalau bahasa Arab tadi disunting, padahal target saya ini 1001 judul. Khawatir usia saya nggak sampai. Ya, maka saya dahulukan bahasa Indonesianya aja dulu lah. Bahasa Arabnya silakan langsung lari ke linknya kan ada di Facebook itu kan. Baca aja langsung. Gambarnya ada di situ. Itu untuk tulisan Arab. Gambar itu khawatir nanti ada copyright. Karena mau dibukukan. Nah, kalau di copyright repot nanti. Lagi-lagi 1001 judul nanti terhalang. Maka dengan segala hormat tanpa mengurangi keinginan saya untuk memenuhi kemauan para sahabat kisah ini, ya, untuk sementara mungkin apa adanya seperti ini. Jadi yang bagi dosen banyak sekali nih, dosen, ya, para penceramah, Ustaz, itu di buku tolong deh ada bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Waduh, nanti harga jualnya berapa? Ya. Kalau ada Arabnya, ini sekarang 200 halaman ini cuma 60 judul. 200 halaman. Nah, kalau dengan bahasa Arab dan gambar mungkin bisa 300-400 halaman. Khawatir. Jadi sekarang mungkin ambil dulu lah. Yang paling pentingnya adalah isinya. Bagi yang ingin tahu bahasa Arabnya silakan di Facebook itu selalu linknya ada di situ kan, share ya kan. Saya share, pilihnya itu, kemudian di atasnya itu adalah terjemahan atau saduran. Saya kira itu Kang ya. Mudah-mudahan dimaklumi. Baik, terima kasih Ustaz Saifullah Kamali untuk jawabannya. Kebetulan Pak Ian, saya juga termasuk yang mengharapkan ya bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya bisa ada di buku. Tapi ya mungkin ada beberapa resiko yang tadi disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Jadi hanya bisa capture atau save foto di Facebook Ustadz, kemudian dipasang gitu kan di sosial media kita. Misalnya di update status dan lain sebagainya. Kalau lagi galau ataupun lagi butuh pencerahan. Jujur luar biasa sekali Ustadz, itu bisa jadi penyembuh gitu. Kalau misalnya yang ngerti bahasa Arab mungkin dia tahu artinya, tapi kalau yang nggak ngerti bahasa Arab jadi kesannya kayak kita hanya bisa healing sendiri dengan kalimat-kalimat yang Ustadz tulis melalui Facebook tersebut. Semoga menjadi jariah antum ya Ustadz Saifullah Kamali ya. Amin, amin.
Lalu kemudian untuk penanya yang kedua, saya sudah memiliki pertanyaan dari Pak Mukhlis dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Waton di Duri. Beliau bertanya, dalam 1001 kisah inspiratif ini, intisari dari buku ini terletak pada inspirasi di mana ya Pak? Apakah keseluruhan buku ini atau seri pertama dan berlanjut sesuai dengan judul buku ini? Terima kasih. Silahkan tafadhol ya Ustadz Saifullah Kamali untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Mukhlis. Terima kasih Ibu Moderator. Pak Mukhlis, apa kabar Pak Mukhlis? Ini rekan saya di University Malaya. Baik, Pak. Baik. Lagi ada acara Pak, speaker. Lagi ada acara juga, Masya Allah. Dalam kesempatan ada acara masih menyempatkan diri ini, Bang Mukhlis, Masya Allah. Tadi Dokter Umu bicara, ikut menyimak, tak? Ya, tadi nggak sempat, Pak. Saya baru teringat, nggak sempat. Iya, tadi Dokter Umu, ya kawan kita juga itu tadi sudah menyampaikan, beliau pembicara kedua. Oke, Pak Mukhlis, sudah lama tak jumpa kita nih, ya dulu sama-sama di UM. Terletak di mana inspirasinya? Kalau saya boleh menjawab, Pak Bang Mukhlis, semua kisah itu, ya makanya disebut inspiratif, akan menjadi inspirasi, ya. Terutama saya katakan, jadi itu untuk diri saya sendiri, ya. Tidak semua kisah, saya mengikuti grup itu banyak sekali, di grup Facebook ada juga buku-buku itu kan, kebanyakan dari grup Facebook itu yang menarik bagi saya, yang bermanfaat untuk diri saya. Jadi memang ada filter dulu. Wah ini kok bagus sekali nih, ya. Dan saya yakin untuk yang lain juga bagus. Jadi semua, ya. Jadi bukan berita, ya. Ada memang 1-2 lah berita. Seperti pemain bola siapa tuh? Saya sendiri nggak nih, Sadio Mane atau siapa tuh kan? Ada pemain rugby, itu seperti berita, tapi inspirasi, ya. Yang dari Australia itu namanya, saya lupa tuh di seri 1 apa 2, ya. Yang dia sebagai pemain rugby dengan tatonya yang di mana-mana, ya. Seorang selebriti di bidang olahraga itu kan dunia sudah ada di tangan kan. Dia minum alkohol, dia ganti pasangan perempuan, dia habiskan di kafe segala macam. Tetap aja hidupnya galau, ya. Tapi dia setelah mengenal Islam, ya. Jadi awalnya itu kan dia tersentuhnya itu orang, dia tidak nyangka kalau dia itu seorang Muslim gitu kan. Ketika ada anak kecil ingin berfoto selfie dengan beliau, dihalau oleh polisi kan, ya. Dianggap mengganggu. Ternyata anak itu dipangku oleh dia, ya, dan dia minta tanda tangan atau foto, saya lupa, ya, dipangku, kemudian dikembalikan ke orang tuanya di ruang tunggu di tempat menonton itu. Polisi itu sebetulnya kan mengamankan beliau, ya, tapi akhlak Muslim di situ sudah nampak. Seorang tidak, apalagi anak kecil kan, dia sengaja ingin menonton idolanya, ya. Ternyata dia tuh mendapatkan kedamaian. Sebelum masuk Islam mungkin dia sama akan dengan polisi, dia menghardik, ya. Jadi seperti itu cerita, ya. Itu cerita fakta kan, tapi ada inspirasinya bagaimana mengubah jiwa seorang yang tadinya mungkin tidak mengenal Tuhan menjadi lembut. Jangan lihat tatonya yang di mana-mana dan tubuh yang kekar, tapi hati yang sudah ada imannya itu. Nah, itu 1-2 cerita fakta seperti itu. Juga ada cerita pemain sepak bola, siapa tuh? Ya, saya kebetulan tidak kenal pemain-pemain dunia itu kan, yang viral ada di Daily Mirror di Inggris itu beritanya itu, yang dia itu jutaan, mungkin miliaran ya per minggu honornya itu. Kemudian viral karena dia lagi membersihkan toilet masjid. Bayangkan toilet masjid itu kan, kok mau-maunya
Nah, orang-orang itu pada heran, kamu itu kan bintang sepak bola, ya. Ternyata apa? Jawaban dia, saya sebelum ke Inggris di kontrak menjadi pemain bola, saya di kampung juga begitu karena bapaknya itu imam masjid. Setiap hari dia membantu orang tuanya untuk membersihkan masjid. Jadi bagi dia hal yang biasa. Tapi bagi para pengagum sepak bola kan, ih kok maunya gitu loh. Ngepel kan, fotonya tuh ngepel masjid itu kan. Nah, hal itu kan inspirasi bagi kita. Nah, terakhir mungkin ini, apakah berlanjut dengan judul buku ini? Betul. Ya, sekali lagi, setiap judul itu melalui seleksi. Ada yang menarik bagi saya, tetapi rawan untuk dikemukakan itu kan. Saya tidak mau, bukan masalah khilafiyah, ya. Jadi ada yang masalah poligami umpamanya kan, itu menarik sekali. Bagaimana sih orang yang beristri, perbedaan istri 1 dengan istri 4, ya. Ternyata ini banyak di cerita-cerita itu sebetulnya positif. Dia mengambil dari sumber-sumber yang akurat, ya. Jadi perbandingan, memang cerita perbandingan antara beristri 1 dengan 4 itu. Yang menguntungkan artinya dia propaganda istri itu jangan cukup 1, ya, istrinya itu. Bagus kan? Dan bukan bohong itu kan. Ulama-ulama yang dikutip itu juga ulama yang dengan dalilnya. Nah, seperti itu kalau Anda sharing itu mak-mak ya, sahabat Facebook saya itu langsung akan betul kan? Bagus. Tidak apa ya? Sekarang itu jadi Chris sesuai dengan judulnya ini akan berlanjut sampai 1001 judul kisah ini. Terima kasih Ibu moderator. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Mukhlis ya Pak ya. Baik, untuk penanya ketiga, apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya ini. Silakan untuk Bapak Ibu, sahabat kisah yang ingin bertanya, boleh menyalakan video ataupun di kolom chat. Nah itu ada Pak Nur Hadi itu, angkat tangan. Oh baik, Pak Nur Hadi, Masya Allah Ustadzuna, guru kami ya Bahasa Indonesia. Ustadz Nur Hadi, Alhamdulillah beliau sudah membeli bukunya dan ternyata siap menyampaikan testimoni. Boleh, ahlan Ustadz Nur Hadi Sulhan, boleh tafadhol mashkuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini takdir Ustaz Saifullah Kamali. Saya ini lama ngajar dari tahun 85 sampai sekarang bahasa Indonesia. Dan dulu waktu sama-sama di pondok sering ngobrol sama antum Ustaz. Nah, ini ngobrol lagi nih. Nah, ini ada murid saya yang jauh ini, Winda ini. Itu waktu berusia di SD itu. Tadi saya tulis testimoni gini Ustaz. Cerita inspirasi di kurikulum Bahasa Indonesia SMP kelas 9 itu masuk 1 bab. Judulnya kisah inspiratif. Kelas berapa? Kelas 9, kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa melibatkan guru-guru. Ya, karena kebetulan saya juga di SMP ini tugas yang baru sebagai kepala perpustakaan. Itu kalau boleh Ustaz, kalau boleh ini nanti bisa juga yang e-booknya Ustaz. Karena sekarang dikembangkan perpustakaan yang menggunakan e-book. Ini jaringannya nanti luas. Ya. Saya lihat ada tuh. Yang kedua, kebetulan saya juga ngajar di jurusan Bahasa Indonesia, khususnya di pengajaran sastra di Muhammadiyah itu. Maka kadang saya mohon maaf Ustaz, kalau sampai nggak menulis izin share, saya ambil juga itu. Kadang-kadang saking nggak sabarnya itu, udah langsung saya ambil, saya copy itu. Nah, tadi saya kebetulan sudah 2 tahun ini, 3 tahun Ustaz. 3 tahun itu ada perubahan yang tadi. Kisah inspiratif ini bagus sekali Ustaz. Jadi ada yang tadi udah betul Ustaz. Tadi antum yang kemukakan yang tentang poligami tadi. Memang harus disaring gitu kan.
Ya, ini kalau buku nanti ini dibaca anak SMP gitu kan, yang kira-kira hal-hal yang itu bisa. Ini mungkin sebagai masukan barangkali. Nah, kemudian kadang saya kesulitan bahan. Saya cari kisah-kisah inspiratif tuh ya ada yang kurang pas. Saya browsing gitu. Nah, contoh itu misalnya ya kalau yang bagus-bagus, misalnya ada pemain siapa itu ya yang ini pemain-pemain tadi yang antum contohkan itu juga ada. Terus ada juga yang kisah tukang bakso. Nah, begitu saya dapat dari antum ini yang saya pakai, Ustaz. Ya, itu mungkin bagi guru mencari banyak itu. Jadi ada satu bab tersendiri seperti itu. Dan kalau dulu di pengajaran sastra itu tidak banyak. Memang ada terobosan baru. Mungkin itu jenis tersendiri namanya kisah inspiratif. Ya, kisah inspiratif. Mudah-mudahan nanti di berikutnya akan disampaikan Ustaz waktu nanti bedah buku di Saidah. Ya, nanti itu sudah siapkan itu. Seperti apa secara teorinya kisah inspiratif seperti apa. Ini kebetulan saya sudah ludes ini saya baca. Masya Allah. Ya, saya mengulang-ulang ini. Ini udah saya tandai mana yang bukan memenuhi syarat. Memang ada dua struktur yang di bawah itu boleh ada boleh tidak. Nah, itu seperti itu. Ya, yang agak panjang terus barangkali itu sebagai teknis saya. Dan satu lagi mungkin kami perlu jawaban itu yang komentar tambahan di bawah itu dari antum atau dari pengarang aslinya Ustaz, yang di bawah itu. Karena di dalam struktur kisah inspiratif yang saya baca itu, yang terakhir namanya koda. Koda itu adalah ya saran-saran yang di beberapa cerita seperti yang kisah istri itu yang meracuni itu di bawahnya kan ada. Nah, itu 5 struktur kisah inspiratif yang diajarkan di anak-anak SMP itu komplit, tapi tidak harus ada seperti itu Ustaz. Mungkin mau banyak ngomong tapi waktunya terbatas. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, ada berapa menit lagi? Masih ada 10 menit lagi. Oke, jadi boleh saya jawab dulu ya? Baik. Ya, kalau tentang teorinya nanti disampaikan, nanti boleh bergabung. Tanggal berapa tuh ya? Kita ada judulnya bukan book launching, bukan peluncuran buku, tapi bedah buku itu, Bu Laila. Ya, awalnya khusus dosen, antar dosen dosen Staida, tapi saya minta diperluas jaringannya karena itu kan virtual juga, tidak harus datang. Saya tidak tahu tuh nanti bagaimana ya, tapi bukan jadi bedah buku itu agak ilmiah dikit lah. Mungkin Pak Mukhlis juga nanti bisa diundang tuh Pak Nur Hadi ya, mahasiswanya. Ya, karena itu bukan bedah ini agak serius tadi, ada teori-teori mungkin kan itu. Kalau ini kan hanya pengenalan aja. Ya, baik, tentang saya sendiri terus terang saja ilmu sastra kosong. Ya, saya hanya praktisi, bahkan tuh titik koma aja itu Ibu Nur Laila Setiawati Arifin, Masya Allah itu. Ya, saya sendiri suka memberikan tip ya kepada mahasiswa itu, karena ada mata kuliah di IAIN UIN itu ada mata kuliah namanya penyuntingan naskah terjemahan. Ya, pedomannya memang KBBI dan PUEB. Ya. Dan saya sendiri sebagai penerjemah juga sebagai editor. Ya. Jadi beberapa kali saya mendapat pekerjaan hanya mengubah titik koma dan itu dibayar mahal gitu kan. Saya dibayar itu sebagai penerjemah, yang kedua oleh satu perusahaan, sebagai editor dan penerjemah. 2 kali lipat bayarannya daripada, ya karena perusahaan dari Mesir itu melihat saya bukan hanya penerjemah, juga dosen. Gitu. Jadi pekerjaan mengubah titik menjadi koma, tanda petik di mana selanjutnya,
itu selalu. Tapi ketika saya sendiri mengetik, karena memang tadi terburu-buru, kadang-kadang diketiknya juga di handphone, ya, jadi luput. Tapi insya Allah seri yang berikutnya ini akan lebih rapih lagi. Nah, tentang tadi saya tidak mengerti apa tadi ada istilah-istilah apa namanya dalam memenuhi syarat apa tidak disebut inspiratif itu pesan-pesan di bawah itu bukan dari saya. Kalau dari saya dalam kurung ada ya tambahan penerjemah. Umpamanya ada kisah kecil gitu kan, kok cocok dengan situasi kita. Nah, saya taruh dalam kurung, saya tulis pen penerjemah. Ya, tapi kalau memang tidak ada pesan-pesan, saya diberi apa namanya keterangan pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Nah, itu memang murni dari teks aslinya. Ya. Nah, ada beberapa yang memang ditambah, umpamanya, oh ini ada dalam Al-Quran, dalam ada hadis. Nah, itu saya tambahkan. Ya, tapi kebanyakan pelajaran yang dapat diambil itu memang di teks aslinya seperti itu. Ya, demikian Pak Nur Hadi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, syukran Ustadz Saifullah Kamali yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz Nur Hadi, dan semoga masukannya juga dari Ustadz Nur Hadi bisa cepat kita realisasikan ya Ustadz ya. Yeah. Baik, kemudian karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktu pertanyaannya juga sudah habis, maka izinkan saya selaku moderator untuk menutup acara ini. Namun sebelum penutupan akan ada pengumuman. Kira-kira apakah pengumumannya? Tentunya ditunggu oleh teman-teman sahabat kisah semua. Ya, silahkan admin untuk memunculkan link formulir. Untuk apakah link formulirnya? Silahkan untuk sahabat kisah yang ingin memiliki buku 1001 Kisah Inspiratif karya Ustadz Saifullah Kamali yang harga awalnya adalah 100.000, apabila teman-teman hadir di acara book launch pada pagi hari ini dan mengisi formulir di link yang sudah kami bagi di kolom chat, maka harga tersebut menjadi Rp70.000. Oke, jadi untuk teman-teman khusus hari ini saja, dan syaratnya adalah mengisi melalui link form yang kami berikan di kolom chat. Harganya dari 100.000 menjadi 70.000. Lumayan diskonnya ya untuk sahabat kisah. Ayo silahkan diklik di kolom chat dan isi formulirnya, isi data diri teman-teman, nanti akan bersambung ke nomor WhatsApp dan akan diberikan nomor rekening yang teman-teman bisa hubungi. Baik, apabila sudah terlihat ya sahabat kisah untuk linknya, sudah kami kirimkan 2 kali linknya, silahkan diklik satu saja. Oh, ini ada permintaan, katanya ada yang mau komen lagi. Oh baik, ya. Baik, silahkan yang sudah membeli bukunya, boleh ada tambahan testimoni. Langsung menyalakan angkat tangan atau gimana caranya? Boleh, silakan langsung dinyalakan saja videonya, atau kalau malu-malu boleh di kolom chat. Ini ada dari sahabat adik di Australia. Mana coba nih? Tadi ada yang minta nih. Atau Pak ini, mohon maaf tadi nih. Pak Asep Tamam. Masih ada nggak? Kang Asep dari Tasikmalaya, beliau penulis buku juga. Insya Allah akan menulis kata pengantar untuk seri kedua. Kang Asep masih ada? Kita kan sampai jam 11 ya, masih ada waktu. Ya, baik. Barusan ada Pak Asep. Sebentar coba. Jadi Ustadz, kalau untuk acara hari ini kan seri 1 ya dari judulnya, betul. Di bukunya juga seri 1. Nah, berarti akan ada seri kedua, seri ketiga, dan seri-seri setelahnya hingga 1001 terkumpul ya kisahnya ya Ustadz ya? Betul, betul. Tadi pertanyaan Pak Mokhlis juga. Jadi sebagai bocoran aja ya, mengapa diganti dari awalnya kan kumpulan kisah inspiratif awalnya itu.
beberapa bulan tuh, kumpulan kisah inspiratif. Kalau dikatakan kumpulan, begitu selesai, ya diterbitkan, ya sudah gitu kan. Nah, maka ketika diserahkan, diolah oleh penerbit, cerita yang saya temukan itu, yang bagus menurut saya, itu kok nggak berhenti gitu loh. Saya terus kan, terjemahkan, terjemahkan, sharing. Nah, seperti kata Pak Nur Hadi dan teman-teman yang lain, kalau hanya di Facebook, tidak semua punya waktu kan, kehilangan inspirasi itu, informasi itu. Ya, termasuk saya sendiri ketika memerlukan, buka lagi di Facebook, itu sudah ada di paling bawah. Maka dengan dibukukan ini lebih mudah. Nah, dari judul kumpulan kisah inspiratif dijadikan 1001, itu menjadi motivasi. Jadi setiap hari ini saya masukkan, sekarang ini sudah masuk ke seri keempat. Ya, jadi kisah Pak Mukhlis, Bang Mukhlis dan Pak Nur Hadi yang masih ada di sini, Kang Ian juga di Cimahi, sekarang sudah masuk ke angka 250 sekian. Untuk seri keempat itu. Ya. Nah, karena saya ini bukan pengusaha, ya, saya hanya dikatakan pensiunan juga bukan ya. Yang jelas saya orang tua aja lah, ya, yang kerjanya juga nggak menentu ya. Kerjaan tiap hari sebetulnya saya ngurus lele sama hidroponik di depan itu. Ya. Bukan pengusaha dan menerbitkan juga bukan untuk usaha, ya. Sehingga tidak mungkin ya untuk menerbitkan sekaligus. Itu. Sehingga kalau buku ini selesai, insya Allah dalam waktu ini, dalam bahasa bisnisnya mungkin udah pulang modal. Nah, uang yang kembali itu untuk menerbitkan seri kedua. Meskipun ketiga dan keempat itu dalam bulan ini saya kira udah siap, tapi mungkin kawan-kawan, sahabat kisah juga tidak semuanya mempunyai rezeki yang berlapang, ya kan? Saya sudah himbau di Facebook segera menabung setiap hari 5.000, 10.000 itu kan. Yang mudah-mudahan seri kedua, ketiganya itu bisa lebih murah, ya, karena di dalam penerbitan saya baru tahu karena dulu hanya penerjemah tidak menerbitkan. Ya, semakin banyak dicetak itu kan semakin murah. Sementara yang sekarang ini kan jumlahnya sangat terbatas, makanya ongkos cetaknya lumayan. Nah, uangnya untuk apa? Untuk menerbitkan seri-seri berikutnya. Karena tidak ada sponsor. Ya, siapa tahu nanti mungkin Bang Mukhlis dari Pekanbaru ini nanti bawa Saudagar Minyak, ya, langsung 10 sampai 1001 judul di sponsori. Nah, saya tidak mikirkan. Kalau sekarang kan kocek sendiri nih, tabungan sendiri ini digunakan. Nah, itu harus berputar nih Bang Mukhlis. Ya harus berputar. Jadi ini selesai, terbitkan satu, ya. Kalau dapat harta warisan 10 seri sekaligus itu, saya nggak mikirkan, tinggal nulis itu kan. Jadi sekarang insya Allah sudah 260 judul Bang Mukhlis. Tapi setiap buku itu mungkin hanya tebalnya lah katakanlah 200-an, ya. Yang sekarang ini mungkin 250 atau 260, tidak sampai 300, ya, supaya harga jual juga tidak terlalu mahal. Saya kira itu Bu Moderator, ya. Jadi sesuai dengan judulnya, ya, 1001 sekali lagi memang akan targetnya 1001 judul dengan 1001 masalah, bukan hanya untuk masalah suami istri, tapi seluruh aspek kehidupan manusia selama manusia ada hidup itu masalah, dan itulah yang akan saya isi dengan cerita-cerita kisah-kisah pilihan itu. Demikian Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Kita pasti sangat tidak sabar ya untuk menanti seri kedua, seri ketiga, dan seri seterusnya ya. Semoga Ustadz juga dijaga oleh Allah kesehatannya, dijaga oleh Allah selamatnya, istiqomahnya, semangatnya, supaya bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif yang ternyata sadar tidak sadar terus mengalir pahalanya karena kita gunakan. Baik untuk dakwah, untuk posting-posting di Instastory,
Instagram misalnya atau di WhatsApp dan lain sebagainya. Jujur itu yang membuat saya sebagai moderator juga melihat Ustadz sebagai inspirator serta motivator terbaik yang membagikan kisah-kisah yang ternyata sangat relevan ataupun relate dengan kehidupan pada saat ini ya. Semoga bukan hanya untuk kaum-kaum dewasa saja, tapi seperti yang tadi Ustadz Nur Hadi sampaikan bisa juga masuk ke dalam ranah pelajar seperti itu. Nanti mungkin kita buat tema-tema ataupun dipeta-petakan lagi kira-kira ini masuk tema yang mana, kisah ini masuk tema yang mana agar lebih enak nanti dilihatnya di daftar isi. Baik, untuk sahabat kisah semuanya, apabila tidak ada yang disampaikan lagi, sekali lagi saya selaku moderator mengingatkan teman-teman yang belum membeli bukunya untuk mengklik form yang ada di kolom chat ya, seperti Ibu Rahmawati dari Depok alhamdulillah sudah beli bukunya dan katanya isinya sangat menginspirasi, betul. Untuk teman-teman yang mau tahu atau kepo nih dengan kisah inspiratif yang sudah ditulis oleh Ustadz Saifullah Kamali, boleh langsung saja follow atau ikut Facebook-nya atas nama Saifullah Kamali, atau apabila ingin mengundang Ustadz Saifullah berbicara, menginspirasi, memotivasi teman-teman, silahkan juga menghubungi Instagram di Kedai Kisah ya, seperti yang ada di samping saya ini, di Kedai Kisah, Instagram @dikedaikisah atau Facebook Saifullah Kamali. Baik, sehat selalu untuk Ustadz dan kita semua. Semoga bisa bersilaturahim meskipun via virtual ya di kemudian hari. Syukur-syukur bisa langsung silaturahim. Semoga corona cepat berlalu ya, sahabat kisah ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dari sahabat kisah dan kami dari tim 1001 Kisah Inspiratif karya Ustadz Saifullah Kamali memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk tamu yang masih hadir, boleh dinyalakan lagi videonya, kebetulan makin banyak. Kita foto lagi sekali lagi, ada permintaan dari fotografer ya, tadi kan 40-an sekarang ada 60, boleh dinyalakan lagi untuk foto karena tadi ada juga yang baru masuk dan belum ke foto. Sudah siap kakak fotografer? Baik, senyum ya. 1, 2, 3. Untuk slide satu lagi. 1, 2, 3. Baik, satu lagi terakhir ya. Mohon maaf giginya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Salam untuk keluarga, sahabat kisah. Makasih semuanya. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Bang Mukhlis. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Sama-sama semuanya, Masya Allah. Mohon izin, lab
رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات